berjumpa lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah cantik-cantik di sini. Adik-adik di rumah pasti sudah cantik dan ganteng ya Kak ya? Iya dong, semangat Kak. Iya, apalagi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu dalam 1 minggu ini Kak. Adik-adik di rumah pasti nunggu-nunggu kapan ya hari Minggu untuk lihat kakak-kakak guru sekolah minggunya, iya kan? Iya dong. Iya, hari ini kita punya yel-yel yang baru Kak. Iya. Iya, Apa nanti kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawabnya yes, 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 Yesus emang sip. Ya, lebih semangat pasti adik-adik ya Kak ya. Iya. Ulang Ya, lagi Kak, kita ulang lagi. Oke, adik-adik yang di rumah kita ulang ya. Anak sekolah minggu, yes, 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 Yesus emang sip. Jangan lupa yel-yel kita ya. Nah, Kak, hari ini kita mau nyanyi lagu yang sangat bergembira. Iya. Tahu nggak lagunya apa? Tahu dong. Lagunya itu adik-adik yang di rumah, yang rajin berdoa, yang tetap membaca firman akan menerima mahkota dari sorga Kak. Jadi adik-adik yang ada tahu atau lihat temannya yang mulai malas berdoa, malas baca firman, hari Minggu nggak mau nonton sekolah Minggu. Nah, adik-adik boleh tegur temannya, ayo kita sekolah Minggu sama-sama. Kita mau nyanyi, hey 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 lihat saya. Adik-adik di rumah sambil tepuk tangan yuk. Lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga karena rajin berdoa. Hey 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga karena rajin ke gereja. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Minta Tuhan Yesus pimpin kebaktian kita hari ini melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, Kak Melisa, kira-kira kalau kita duduk aja, boleh nggak hati kita sedih? Enggak lah Kak, harus senang. Harus senang Di ya? mana-mana hati kita harus senang Kak. Iya, duduk senang, berjalan juga senang. Kita senang. mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri, kita nyanyi Duduk Senang Berjalan Senang. Ayo kita gerak dengan semangat ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Berkati kami dalam setiap kegiatan kami Bapa. Di tengah-tengah kondisi bumi kami yang saat ini sedang terkena wabah penyakit, biarlah kiranya Engkau boleh melindungi kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya. Engkau boleh tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Engkau boleh sertai kami. Dan kami boleh segera berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kebaktian kami hari ini, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani Tuhan pada hari ini, berkati inang pendeta dan kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita pada hari ini. Terimalah doa ini atas nama anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Kak Melisa, Ya, kan Kak. kita udah masuk nih kebaktian. Terus adik-adik juga udah siapkan Alkitabnya, kemudian udah dengan sukacita, udah siap semuanya. Iya kan Kak Melisa? Iya dong, Kak. Tadi kita udah nyanyi mengenai duduk, berjalan. Kalau sekarang tentang apa lagi ya? Tentang mendaki-daki, Kak. Wow, sekarang kita mau nyanyi tentang mendaki-daki. Kalau mendaki-daki boleh nggak ya sambil duduk? Enggak lah, Kak, harus berdiri. Harus berdiri. Yuk Iya. adik-adik di rumah kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau baca epistel. Yuk siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kak Febri ulangin. Epistel kita pada hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Kita membacanya secara bergantian. Kak Febri baca ayat yang genap, adik-adik baca ayat yang ganjil. Adik-adik sama Kak Melisa ya baca Iya, ayat yang Kak. ganjil. Ya, Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian epistel kita. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita akan baca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 33. Tapi sebelumnya kita mau lihat teman-teman kita yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu.
Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dadah, terima kasih. Taman hari Minggu. Jangan lupa subscribe ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Shalom, nama saya Kalista Teresia Pasaribu. Shalom, saya Dwi Margareta Yanda Pasaribu. Ayat hafalannya adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Terima kasih, shalom. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Dan kita mau hafal ayat hafalan kita minggu ini. Amsal 1 ayat 33 yang berbunyi, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita ulang sekali lagi ya Kak Melisa. Ya Kak. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, Kak Febri harap adik-adik di rumah bisa menghafal ayat hafalannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya? Iya, nyanyi dulu Kak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kan adik-adik udah siapkan Alkitab dan buku ND tuh. Yuk buka buku ND-nya dari nomor 585. Sudah dibuka buku ND-nya? Nomor 585. Apa judulnya? Sombama Jahoba. Iya, kita mau nyanyi Sombama Jahoba. Adik-adik bangkit berdiri yuk biar ikut gerak. Sombama Jahoba di batata, amen haleluya. Si gonggong langita non rodi sina, amen haleluya. Beta hitala marsinggang tujuluna, amen haleluya. Nasongkang jalan abadia do Jahoba, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini kami kembali dapat beribadah di hadapan-Mu, di tengah-tengah rumah kami masing-masing, yaitu ibadah sekolah minggu kami HKBP Jambi.
Kami akan belajar dari firman Tuhan, kiranya Engkau mau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mampu untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kita buka Alkitabnya, kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di atas awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Kita dengarkan ya, duduk yang manis, mari kita dengarkan dengan konsentrasi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan respon terhadap janji Allah. Respon terhadap janji Allah. Adik-adik pasti ingat yang namanya Nabi Nuh. Kalau kita berbicara dengan Nabi Nuh, kita pasti akan teringat dengan adanya bahtera. Karena Nuh itu diselamatkan dari air bah. Adik-adik pasti ingat dengan bahtera Nuh. Diselamatkan dengan dari air bah. Tapi adik-adik, kakak bertanya dulu, ada berapa orang ya yang selamat dari air bah? Ada 8 orang yang selamat dari air bah. Yaitu Nuh dan istrinya, Sem, Ham, Yafet dan istrinya. Jadi ada 8 orang yang diselamatkan Allah dari air bah. Ada lagunya loh adik-adik. Yang masih ingat lagunya, ayo kita nyanyikan sekali secara bersama-sama.
Jadi ada 8 orang adik-adik yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Tapi adik-adik, kenapa ya kok ada air bah? Kenapa terjadi air bah? Karena manusia itu telah berbuat jahat. Manusia itu telah melanggar firman Tuhan. Manusia itu telah berbuat sekehendak hatinya. Sehingga Tuhan mau menghukum manusia dan menghukum segala yang hidup pada saat itu. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang baik itu pasti ditolong oleh Tuhan. Yang baik itu diselamatkan oleh Tuhan. Yang baik itu diberikan Tuhan berkat, yaitu seperti Nuh selamat dari air bah. Adik-adik, setelah air bah, Nuh itu mempersembahkan korban bakaran. Lalu Tuhan melihat, dalam hatinya Tuhan berkata, saya tidak akan lagi memusnahkan bumi, memusnahkan manusia karena dosa-dosanya. Allah berjanji di dalam hatinya tidak akan lagi menghukum manusia. Tapi ada loh adik-adik tanda perjanjian Allah dengan manusia, yaitu dengan adanya pelangi. Adanya pelangi. Adik-adik juga pasti tahu lagu pelangi. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Adik-adik pasti ingat lagunya semua. Boleh adik-adik menyanyikannya nanti di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon janji Tuhan terhadap kita? Jika Tuhan berjanji memberikan berkat makanan kepada manusia, manusia itu haruslah bekerja, haruslah giat bekerja dan berdoa sehingga pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terus yang kedua adik-adik, bagaimana dengan alam kita? Jika Tuhan memberikan janji tidak menghukum manusia dan alam lagi, berarti kita tidak boleh sembarangan untuk menebangi pohon. Kita tidak boleh sembarangan membuang sampah di mana-mana. Karena kalau kita lakukan itu, maka akan terjadilah banjir. Kalau terjadi banjir, yang menanggung akibatnya adalah kita, manusia yang menanggungnya. Nanti kalau terjadi banjir bisa merugikan kita semua. Merusak rumah, merusak tanaman, dan bahkan bisa memakan korban. Manusia bisa mati. Itulah respon kita terhadap janji Tuhan. Kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang difirmankan Tuhan. Dan lebih dari situ loh adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu berjanji pasti akan ditepati. Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Dan itu sudah diwujud nyatakan oleh Tuhan terhadap kita orang yang percaya, yaitu di mana Yesus datang ke dunia, disalibkan di Golgota, menderita untuk menyelamatkan kita. Janji itu telah dipenuhi Tuhan. Janji itu telah diwujud nyatakan oleh Tuhan terhadap kita. Jadi kita anak-anak Tuhan, mari kita percaya dan mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Firman ini berbicara mengenai janji Tuhan kepada Nuh
waktu itu setelah air bah terjadi, muncullah pelangi. Pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia, dengan bumi ini, bahwa Allah tidak akan lagi melakukan air bah untuk memusnahkan manusia dan bumi ini semuanya. Pelangi adalah tanda perjanjian Allah. Pelangi adalah mengingatkan kita tentang kesetiaan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ketika Allah memberikan pelangi kepada Nuh, kepada dunia ini, itu mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kasih Allah senantiasa terus-menerus kepada manusia. Dan ketika manusia berdosa pun Allah kembali mengasihi kita melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Anak-anak sekolah minggu, Allah selalu memperbaharui perjanjiannya di dalam kasih-Nya kepada kita. Sekarang bagaimana dengan kita yang sudah terima janji Allah, yang sudah menikmati janji Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjawab setiap janji Allah itu? Kamu mengasihi Allah? Kasihilah sesama manusia. Kamu mengasihi Allah? Kasihilah segala ciptaan Allah juga. Kamu mengasihi Allah? Kasihilah bumi ini juga. Oleh karena itu, kalau kita mengasihi Allah, mari kita juga mau berjanji seperti janji Allah yang sudah melepaskan kita, yang sudah dengan penuh kasih dan setianya memelihara kehidupan kita. Kita pun mau dengan penuh setia kepada Allah untuk melakukan apa yang sudah Allah lakukan untuk kita masing-masing. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman ini harus kita lakukan. Hari ini, minggu ini, kita diingatkan dengan pelangi yang Tuhan berikan. Mari, dengan diingatkan oleh pelangi Tuhan, kita pun mau melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadilah anak-anak yang senantiasa mengingat janji setia Allah, menjadi orang yang tidak mau ingkar janji, tapi senantiasa juga mau melakukan janjinya kepada Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupanmu setiap harinya. Ingatlah, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mencintai kamu. Oleh karena itu, kasihi dan cintailah Tuhan melalui kasihmu dan cintamu kepada sesama dan kepada semua ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa di surga untuk firman Tuhan yang masih menyapa kami pada minggu pagi ini melalui ibadah sekolah minggu kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang penuh dengan kasih dan setiamu, berjanji untuk memelihara kami, untuk mengasihi dan mencintai kami. Ajarkanlah kami Tuhan anak-anak sekolah minggumu, agar dalam setiap kehidupan kami pun kami mau setia kepada Tuhan, berjanji untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu. Mampukan semua anak-anak sekolah minggumu ya Bapa, agar semua mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dari mulai masa kanak-kanaknya sampai kepada masa tuanya nanti. Sehingga kehidupan mereka benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami, yang senantiasa memberi berkat kepada semua orang tua kami, sehingga mereka menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya. Kami senantiasa rindu akan pemeliharaan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dengarkanlah doa permohonan kami Bapa, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, kita mau mengakhiri kebaktian kita hari ini. Walaupun kebaktian kita hari ini berakhir, tapi adik-adik di rumah harus tetap berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, Kak Febri mau tanya lagi nih sama adik-adik, masih hafal nggak ya yel-yel kita tadi, Kak? Masih dong, Kak. Oke, anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Lebih semangat lagi, anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Oke, kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Kita ulang Tuhan, kembali hatiku penuh haleluya. nyanyian. Adik-adik lebih semangat yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus, Siapa? Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita tutup ibadah minggu kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. So rise and shine and give God the glory, glory, rise and shine and give God the glory, glory, rise and shine and give God the glory, glory, children of the
and give God